Selamat malam member PHP Indonesia, selamat bergabung kembali dalam program Malming bareng Peter edisi ke-20 malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan santai-santai ngobrol-ngobrol, teman-teman juga mungkin sambil kongko-kongko di rumah, mungkin doing nothing. Dan ya kita dengar sambil dapat siapa tahu diskusi kita malam hari ini di Malming bareng Peter bersama dengan Om Andre Marbun akan memberikan teman-teman satu inspirasi. Ini adalah program yang sengaja saya rancang untuk teman-teman bisa berbagi untuk belajar jadi public speaking. Topik-topik yang mungkin teman-teman sudah kuasai sehari-hari juga perlu teman-teman sharingkan ke teman-teman yang lain. Gak usah topik tinggi-tinggi, yang sederhana-sederhana aja seperti topik kita malam hari ini itu lebih bagus karena bukan topiknya yang penting tetapi juga kesediaan teman-teman untuk mengupgrade diri, belajar jadi public speaker. Kan jarang-jarang dikasih kesempatan dan di PHP Indonesia itu saya memberikan kesempatan buat teman-teman untuk sharing. Kita ngobrol-ngobrol dan malam hari ini ada 4 hal yang akan kita ngobrol-ngobrol hari ini dengan Bang Andre. Kebetulan beliau adalah CEO di Payung Teknologi dan kita akan bicara mengenai beberapa hal terkait data center dari pengalaman-pengalaman beliau yang dia alami dan itu pula yang akan kita sharingkan malam hari ini. Kita akan jawab 4 pertanyaan yang mungkin sering sekali ditanya oleh teman-teman mulai dari on-premise itu di data center atau cloud computing untuk programmer. Nah, itu seperti apa? Terus kita akan bertanya mengenai horizontal scaling database cluster seperti apa sih, kayak gimana itu? Mungkin kita bisa belajar sama-sama dari Bang Andre. Dan yang ketiga adalah web RTC untuk live chat dan video call conference from scratch. Itu seperti apa maksudnya? Dan yang terakhir adalah DevOps, VM, CI/CD, Docker Swarm, cluster untuk manajemen kontainer dan scale up. Topik-topik yang lumayan intermediate atau ya, tapi tidak akan terlalu advance. Jadi ini masih akan masuk dalam konsumsi teman-teman yang mungkin masih belajar. Kita akan jawab 4 pertanyaan ini dengan Bang Andre, tapi sebelum kita akan mulai dengan pertanyaannya, kita akan kenalan lebih dalam dulu dengan Bang Andre. Mungkin Bang Andre bisa jelasin sekarang tinggal di mana, kerja di mana, dan kesibukan sehari-harinya di kantor seperti apa. Silakan Bang. Selamat malam, komputer. Terima kasih waktunya. Terima kasih buat teman-teman PHP ID yang udah join. Perkenalkan, saya Andre. Saya asli Medan, Om. Cuman merantau ke ibu kota di Jakarta. Untuk saat ini saya main di startup di PT Payung Anak Bangsa. Lebih tepatnya kami handle untuk proyek-proyek kementerian, Pemprov, Pemkap, dan BUMN se-Indonesia. Sebelum saya ke sini, saya juga background-nya sama, programmer juga. Dan dari pengalaman itu sendiri, makanya saya ingin berbagi malam ini untuk sharing dari real experience yang saya lewati. Hampir 9 tahun lah ya di IT. Oke, untuk lokasi saya sendiri di Jakarta Selatan. Mungkin teman-teman ada yang tahu di apartemen Kalibata City. Kalau kantor kita sendiri di Tebet, dekat dari apartemen juga. Nah, oke. Malam ini saya pengen cerita tentang pengalaman saya dulu di data center. Nah, kalau dulu tuh waktu saya kerja di X, kita tuh masih yang kita mau nge-develop apa, kita harus siapin dulu nih rumahnya sendiri. Nah, berbeda dengan yang zaman sekarang, mungkin teman-teman udah familiar dengan adanya cloud computing ya, yang kita tahu udah sangat dipermudah banget. Fulfill tercover banget dengan adanya layanan cloud. Yang saya pernah pegang itu di Alibaba, AWS, dan DCP, tapi nggak terlalu dalam sih. Untuk di data center itu sendiri, jadi dulu tuh misalkan saya mau bikin aplikasi baru nih Om, terus saya juga harus ngeliat nih di rak, kan di data center itu kebetulan saya dikasih akses untuk masuk dan termasuk untuk ngerakit barang, mulai dari ngerakit server, setup
setup internet baik itu untuk private maupun public, dan itu saya saat itu nggak bekerja pada waktu teman-teman yang lain mungkin, karena waktu saya itu mungkin harus bekerja itu jam 1 pagi untuk merakit itu server, karena memang kebetulan saat itu memang harus seperti itu dulu bagiannya gitu. Saya keluar dari kantor jam setengah 12, itu di mobil isinya server, dan itu saya bawa ke data center, saya rakit dulu, saya naikin ke enclosure-nya, terus saya scan nih IP mana sih yang kosong, dan dari pengalaman saya sih, saya coba wanti-wanti jangan sampai ngeganggu routing yang lain gitu, karena itu akan berimpact yang fatal. Eh, Kalau misalkan ngeganggu yang nggak nggak kritikal nggak masalah, tapi takutnya ngeganggu let's say mail server gitu. Dan itu di situ sih kendala yang paling penting sih menurut aku. Terus ya biasa kalau misalnya kita setup server, bikin bikin IP lah untuk koneksi di hit dari luar gitu kan. Terus misalkan nih ada sesuatu yang memungkinkan untuk membuat server itu harus bisa diakses dari IP tertentu aja nih, dan itu semuanya harus di handle sendiri, dan itu kita bisa gunain pakai Squid di Windows ataupun di Linux, itu ada untuk proxy. Jadi untuk membuat sebuah server itu bisa di-hit dari IP tertentu aja, kita bisa daftarin di Squid proxy tadi, dan itu ada di Linux dan di Windows. Terus untuk OS biasa, kalau nggak Ubuntu dulu itu CentOS. Ya biasalah, yang penting barang jadi, karena kalau untuk lisensi jam 2 pagi juga mau nonton kemana gitu kan, teman-teman juga udah pada tidur, ya udah adanya Ubuntu server atau CentOS, ya udah rakit, install, setup, terus uh, termasuk juga untuk bikin storage. Kalau dulu tuh saya pakai namanya WD Cloud Series, itu untuk NAS, Network Attached Storage, like S3 Storage atau bucket di AWS. Nah, cuman bedanya kalau yang saya pegang itu dia seperti box kecil, kotak kayak harddisk yang ya kecil lah ukurannya, dan ada juga yang seperti server, dia untuk rack mount. Nah, itu juga pernah saya handle. Ya sama, cuman bedanya yang terpenting itu gini, kalau untuk mainannya di data center itu kita memang benar-benar pure Sebelum kita diskusi set. lebih lanjut, kita akan itu aja ke agenda yang akan kita tanya karena tadi kan baru menanya kesibukan sebenarnya. Oke. Gimana? Oh gitu. Ya, daripada Kirain nanti udah panjang mulai. lebar, nanti pertanyaannya nggak kebaca nanti. Jadi kita Oh stay ya, itu silakan. pertanyaan aja dulu sebelum dijelasin panjang lebar. So kita hari ini kan ada 4 agenda nih. Mungkin yang sering jadi Oke. pertanyaan dari teman-teman mengenai on-premise data center dan cloud computing untuk programmer. Nah itu maksudnya seperti apa ya Bang? Definisinya on-premise data center dan cloud computing untuk programmer. Definisinya kurang lebih kayak gimana maksudnya? Kalau di situ kan lebih tepatnya kayak kita itu apa-apa harus sediain barang dulu nih, terus kita juga harus punya resource untuk yang ngurus itu perangkat semuanya, baik itu untuk dari sisi keamanannya, baik itu dari sisi eh, pemeliharaannya, baik itu dari sisi upgrading perangkatnya. Jadi kita perlu menyediakan semuanya itu sendiri. Nah, apa sih peran data center itu untuk programmer? Sebenarnya sama sih,
seperti di cloud. Cuman bedanya kalau untuk programmer yang memang harus bersentuhan dengan on-premise atau data center, diharapkan dia lebih lebih luas karena dia eh, ini nggak tahu ya, di pengalaman saya sendiri programmer itu harus jadi sysadmin juga gitu, dia dia juga harus bisa jadi ya whatever lah, pokoknya server itu bisa dipasang, bisa dirakit, setup semuanya dari nol, mulai dari server itu baru dibeli. Nah, perannya programmer itu dituntut harus bisa itu sih. Nah, cuman kalau untuk yang based on cloud, eh, programmer sekarang nggak perlu lagi sih untuk pelajari gimana sih eh, narik kabel dari bawah keramik, terus gimana sih ngerakit ngerakit server itu ke raknya itu, terus nggak perlu lagi mikirin nge-scan IP untuk ngasih IP ke server yang baru dirakit tadi. Jadi uh, lebih dipermudah sih dengan layanan cloud computing untuk para programmer sekarang ya. Saya lihat hmm, kira-kira seperti itu sih. Nah, oke, memang mungkin teman-teman juga di komunitas PHP Indonesia mungkin sudah banyak yang cukup common mengenai on-premise ya data center yang kita bangun di perusahaan kita sendiri dan cloud computing yang memang kita taruh di cloud. Cuma memang sometimes ini akan melit ke pertanyaan kita yang kedua mengenai horizontal scaling database cluster. Mungkin bukan cuma database sih, bisa jadi dengan aplikasi juga dan beraneka ragam cluster-cluster yang lain. Itu maksudnya seperti apa ya, Bang? Oke, Om. Jadi dibutuhkannya sebuah scale up itu kan untuk uh, kita bisa mengcover high traffic berapapun itu, atau kita bisa scale down ketika memang traffic itu nggak seperti uh, high traffic yang sekarang gitu, dan diperlukan uh, metode untuk scale up. Dan di dalam metode scale up itu sendiri ada dua tipe. Yang pertama vertical scaling, yang kedua horizontal scaling. Apa sih bedanya vertical dan horizontal ini? Gini, sekarang kita punya database dengan spek RAM 8 GB gitu, terus storage-nya misalnya 1 tera. Saat kita mau mengupgrade ini server menjadi database cluster, database clusternya nanti saya bahas lagi sendiri. Nah, saat kita mau membuat ini biar bisa reliable, kita perlu mengikatkan dia ke server yang baru. Tapi dengan ketentuan kalau ini horizontal scaling, yang tadi server kita pertama, kita punya spek RAM 16 GB. Kalau kita bawa metode vertical scaling, kita harus punya spek yang sama, RAM 16 GB juga. CPU-nya berapa? Sama, di Note yang baru juga kita butuh spek yang sama gitu. Dan apa sih bedanya dengan horizontal? Kalau di horizontal scaling ini enggak. Dia uh, untuk master server, kita kita sekarang punya spek RAM 16, tapi kita cuma butuh naikin performance sedikit aja. Kita nggak perlu dong nambah spek dengan mesin yang sama 16 GB juga, karena itu kan kembali juga ke cost management ya Om untuk perusahaan. Dan kita paling banyak kan perusahaan itu pakainya horizontal scaling. Kenapa? Untuk scale up, untuk scale up-nya yang tadinya master server 16 GB, ketika kita hanya mau mengupkan sedikit aja performance-nya, kita hanya perlu yang sebutuhnya kita. Yang 8 GB naik, itu bisa diikat menjadi kalau di microservice istilahnya itu master dan worker. Nah, jadi terkait dengan database, dengan horizontal scaling database cluster itu sendiri, nah database cluster ini juga ada di masing-masing DBMS. Yang saya tahu kalau di MySQL itu ada namanya Vitesse IO, dan itu sudah sudah dipakai oleh banyak banget termasuk YouTube. Itu database cluster, produk enterprise, dan itu premium. Terus juga ada Percona Galera cluster.
itu untuk MySQL. Dan kalau di PostgreSQL ada namanya PG-Bones. PG-Bones itu untuk database clustering di Postgre. Uh, Kalau untuk cluster itu sendiri apa sih gitu kan? Ya biasa kayak replikasi, sharding, rerouting node mana untuk proses writing, rerouting ke node server yang mana untuk proses read only. Nah, kenapa saya pilih materi untuk horizontal scaling? Karena sebenarnya kita butuh sesuai yang kita akan menerapkan di lapangan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang nggak kita butuhkan, karena itu akan menyinggung dengan divisi finance tentunya. Kita menuntut untuk ngeluarin anggaran, dan itu semua masih bisa dinego lagi sebenarnya dari sisi teknikal kita gitu. Nah, itu sih untuk horizontal scaling database cluster. Dan dari pertanyaan ketiga akan nyambung lagi sih yang ini. Sebelum Keempat, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, saya penasaran. Kira-kira Bang Andre bisa cerita sedikit nggak pengalaman dalam praktikal gitu, dalam use case atau benar-benar yang pernah dialami gitu terkait dengan database cluster itu untuk situasi aplikasi yang kayak gimana pada waktu itu atau mungkin sampai sekarang? Oke. Saya pernah ngegarap untuk, saya nggak bisa sebut merek di sini, tapi intinya untuk beli paket data sih. Dan saya saat itu di sisi back end Golang saat itu, dan kebetulan saya di assign untuk R&D untuk mengcompare Percona Galera Cluster sama Vitess IO. Dan mungkin Om nggak percaya, kita pakainya MySQL, tapi untuk enterprise tadi, yang MySQL ini pun bisa sebenarnya untuk big datanya dengan adanya comparison teknologi yang kita gunakan tadi, Percona Galera Cluster dan Vitess IO, itu untuk aplikasi beli paket data gitu sih. Oke, itu waktu itu di cluster karena memang hitnya yang pakai banyak atau karena memang resource untuk kebutuhan aplikasinya memang banyak sekali menggunakan database. Jadi sampai di scaling kayak gitu. Yang pertama pasti untuk kebutuhan performance agar bisa reliable. Itu yang pertama, Om. Kalau untuk yang kedua, kadang-kadang dibutuhkan gini, Om. Dia harus diproses dari API sebelah kiri. Tapi app yang sana juga sebenarnya butuh real time data itu, dan itu harus direplikasikan gitu, dibagikan, diproses dari aplikasi A, database-nya masuk di server A, tapi gimana caranya aplikasi yang B juga bisa consume itu database di server yang berbeda. Lebih Master begitu maksudnya? enggak. Jadi kita itu bisa Master slave ngebedain, ya atau yap, master master, replicate ya? yap, master dan slave kalau untuk di database. Seperti itu. Oke, wonderful. Menarik juga ya use case-nya ya. Mungkin teman-teman juga punya cerita dari berapa ini 7 yang sudah hadir. Mungkin teman-teman juga pingin nanya terkait database clustering. Ini karena topik menarik banget. Jadi teman-teman bisa bikin layanannya itu bisa ya performance-nya high performance karena kan clustering. Nah, oke. Kita akan masuk ke pertanyaan ketiga nih. Tadi kita sudah ngomongin data center sama cloud. Terus kita sudah ngomongin horizontal scaling database yang beraneka ragam, produknya ada macam-macam. MySQL ada, MariaDB punya, Postgre punya, dan sebagainya punya. Nah, ini ada topik ketiga yang agak beda sendiri tapi nggak tahu hubungannya kemana. Ini web RTC untuk live chat dan video call conference from scratch. Nah, seperti apa tuh maksudnya Bang Andre? Oke, jadi gini Om, sebenarnya kami ini di PT PM Anak Bangsa kemarin lagi nge-develop produk untuk membantu eh, membantu masyarakat di Indonesia dalam mencari pekerjaan. Dan kita coba mikir apa sih yang bisa kita berikan untuk Indonesia gitu kan, dengan situasi pandemi yang memberikan sekat, orang nggak boleh
tatap muka gitu. Jadi saya kepikiran nih apa ya yang bisa kita coba berikan gitu. Dan akhirnya hasil, jadi saat saya ngambil master di BINUS, sorry sebut merek lagi. Nah, Nggak apa-apa, itu silakan nggak apa-apa. tesis saya itu fokus ke itu improvement video call, dan kita itu dituntut untuk build from scratch, nggak boleh pakai library atau tools yang udah jadi gitu kan. Boleh sih, cuman emang saya pengennya pakai itu tuh karena yang saya lihat banyak perusahaan, contohnya Google Meet itu juga adopsi developed by WebRTC sendiri. Google Meet itu sendiri di-develop dari WebRTC. Nah, akhirnya kita buat tuh produk namanya Job RTC. Cuman sekarang lagi saya take down, saya belum majukan lagi karena kesibukan yang lain. Nah, jadi WebRTC itu sendiri dia itu eh, sebagai apa ya, core dari untuk layanan. eh, jadi nggak hanya sebatas video call aja sih, WebRTC ini sendiri dia juga bisa seperti ini, screen sharing, bisa juga untuk live chat. Cuman di WebRTC ini sendiri kita yang perlu kita perhatikan, kita harus mengerti tentang yang pertama pemilihan teknologi. Untuk yang bersikap streaming ini kan berarti real time ya. Nah, kita harus petakan dulu teknologi yang mau kita pakai apa. Dan saya coba research juga untuk dari web browser itu lebih diperhitungkan untuk pakai Node.js. Node.js untuk sebagai visual iya, tapi sebagai core-nya juga ke processing video call-nya itu. Nah, pakai WebRTC, WebSocket, dan kita perlu belajar tentang Stun atau Turn. Itu adalah server di mana server untuk relay. Misalkan nih dari website ada seorang user membuka koneksi WebSocket. Nah, WebSocket ini akan ngehit dulu ke server Stun kita. Buka koneksi untuk layanan video call. Nah, dari Stun atau Turn server ini nanti diproses lagi nih ke WebSocket-nya. Masuk nih peserta yang baru. WebSocket calling lagi ke Stun. Ada yang masuk nih. Bisa nggak? Bisa buka. Jadi di samping kita punya server untuk aplikasi Node.js tadi, kita juga harus buat satu server lagi namanya Stun server, itu untuk relay koneksi. Seperti itu, Om. Ngomong-ngomong soal WebTC ini sebenarnya topik yang menarik. Beberapa waktu yang lalu di PHPAD Online Learning juga pernah dijelasin sama Om siapa ya? Fitra Aditya. Beliau juga salah satu expert di WebRTC. Saya sempat pernah bikin challenge sama beliau. Saya pingin ganti nih platform yang selama ini saya gunakan untuk conference dari PHPAD Online Learning dan Malming bareng Peter. Maksud saya ini Zoom ini sebenarnya oke, bagus gitu ya. Tetapi dia punya keterbatasan dalam beberapa hal, misalnya yang agak saya kurang oke itu adalah mekanisme workflow yang saya gunakan selama ini di online learning atau di streaming karena terlalu rumit bener, banyak yang perlu disetting. Hmm. Dan WebRTC ini sebenarnya jadi pilihan. Kira-kira kalau misalnya dibangun buat PHP Indonesia perlu berapa investasi dan mulainya dari mana, Bang Andre? Kalau untuk saya sendiri nih jujur ya, Om, saya juga sponsored by AWS, kebetulan startup saya, Om. Saya dapat yang 5.000 US tuh. Ya, jadi Untuk oke, silakan. Terus silakan. untuk untuk ngedevelop app-nya sih nggak berat sih, cuman untuk dari sisi uh, pembiayaan ke serverless-nya ini sih sebenarnya. Let's say kalau kita pakai dari AWS itu ada SaaS-nya namanya IVL kalau saya nggak salah. Jadi third party untuk layanan video call itu sudah ada banding dari produknya AWS. Cuman kita kan nggak mau pakai yang third party, kita mau build from scratch kan. Dan
kebetulan WebRTC ini sendiri freeware dan open source gitu. Jadi pengembangan dari sisi apps sebenarnya nggak terlalu inilah kalau masalah price list untuk apps-nya, cuman lebih ke untuk itu sih reliable di cloud-nya itu yang sebenarnya belum ke define juga sama saya untuk produk kami itu gitu sih. Oke, menarik sih. Idenya adalah mau mengganti platform Zoom yang selama ini dipakai dan ya seperti yang mungkin Om Andre tahu bahwa sekarang kita pakai Zoom, terus kita diskusi di Zoom. Sekarang di live stream ke FB, tapi sekaligus juga saya rekam ke Zoom-nya karena ini nanti untuk di-upload ke channel Tekno Bareng Pitar. Cuma memang yang terjadi selama ini di rekamannya Zoom ini cuman resolusinya cuma ada di 720p. Padahal saya berharap ini bisa direkam di 1080 tapi harus naik naik upgrade ke Zoom-nya ke paket yang lebih mahal dan nggak ada dana lah untuk itu. Ya, Saya berpikir kalau misalnya kita bisa bangun stun server sendiri gitu ya, punya ya. web server, bisa manage kalender untuk event di sana, terus rekamnya ke 1080p, kayaknya akan jauh lebih bagus. Jadi hasil rekaman di channel. Kurang lebih seperti itu sih kebutuhannya, challenge-nya. Nah, saran Bang Andre itu seperti apa? Hmm, kalau untuk feature screen recording, WebRTC bisa. Kalau untuk feature screen sharing, conference, atau one-on-one juga bisa. Itu tergantung dari logic yang kita mainkan di app-nya kita. Nah, kalau untuk RTMP? dari sisi resolusi, nah kebetulan itu ada kodek kodek Connect, ya. ya kodek, dan itu sebenarnya itu bisa kita tingkatkan dari sisi coding kita juga sih untuk kita mau nangkap. Jadi gini, kita butuh resolusi yang bagus, bandwidth dihajar. Atau ketika kita butuh hanya voice aja, ya bandwidth yang disedot juga semakin mengecil. Itu bisa ditekan sih Om, dari layanan codec, kalau saya nggak salah ingat, codec dan lain sebagainya. Ada banyak opsi untuk kita bisa ningkatin efisiensi dari resolusi dan gimana kita menekan bandwidth yang disedot untuk per hitnya dari dari server kita ke Stone, dan dari Stone juga ke server kita, itu bisa diakalin sih sebenarnya. Ya, berarti support RTMP juga untuk langsung Support. di stream ke FB, ke YouTube, ke LinkedIn, ke Patch dan sebagainya juga support. Kalau untuk detailnya saya belum tahu ya, untuk karena itu banyak banyak sekali sih feature dari WebRTC sendiri, mulai dari nge-capture, terus capture in capture, picture in picture, dan itu banyak sekali, dan kita kebetulan nggak ngambil semua feature WebRTC untuk di produk kami Om. Seperti itu. I see, I see. Oke. Oke, kita sudah diskusi soal data center, horizontal scaling database, sudah ke topik web RTC, dan satu topik terakhir mengenai DevOps, VM, CI/CD, dan Docker Swarm cluster untuk manajemen kontainer dan scale up. Nah, seperti apa nih maksudnya nih, Bang? Oke, DevOps itu kan ibaratnya ada sebuah development, tapi development ini akan berjalan tanpa henti gitu, dan ini harus terus berlanjut, dan mungkin waktu untuk development ini terbilang cepat gitu, dan dibutuhkan DevOps di sana untuk menjembatani antara programmer bersentuhan dengan development release branch ke server. Nah, untuk media ini dibutuhkan Jenkins untuk CI/CD. Biasanya untuk kalau saya sendiri biasanya pakai VM, saya pakai Vagrant karena saya nggak mau download ISO, saya maunya tulis 3-4 baris, cloning dalam waktu yang ya 10 menit untuk resource Ubuntu 3 GB,
daripada saya harus download dulu 3 giga baru saya install lagi, itu lama. Dan saya biasa pakai VM Vagrant. Nah, di sana nanti saya akan setup GitHub atau GitLab private, Dockerize, dan itu akan saya bypass dari SSH sendiri, dari Jenkins dengan kode pem public saya untuk di cloning otomatis, terus nanti di deploy ke server eh, dengan stack cluster di Docker Swarm atau Kubernetes. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya untuk di Kubernetes nggak terlalu ini, karena dulu sih di 2019 main di Kubernetes untuk salah satu website inilah kementerian juga. Nah, tapi saya lebih intens ke Docker Swarm sih, dan itu mulai dari uh, nge-build image, terus nge-stop nge-stop image yang sedang berjalan di server sekarang dengan downtime yang seminimal mungkin. Dengan Jenkins itu bisa bekerja dalam ya millisecond lah kita bilang. Di situ dia men-stop image itu, di situ dia nge-build image yang baru, dan di situ dia deploy service yang baru rilis. Dan itu termasuk juga dalam upaya untuk mereplika ke worker server yang lain. Seperti itu. Alright, wah stack teknologinya payung anak bangsa banyak juga nih. Kalau kita mau kepoin PT-nya, ini Bang Andre dibantu sama berapa banyak tim nih? Kami kebetulan ini sih Om, kami teman dari bawah. Kita sama-sama teman dari basic programmer dulu, terus kita ngambil S2 bareng-bareng. Kebetulan kita punya sama-sama keinginan untuk yolah kita main gitu kan. Ya udah. Kami kecil, nggak banyak, cuman ada 12 orang kami yang real ya Om. 15? 12. 15? 12. Oh 12, banyak juga itu. Luar biasa. Wah, lagi butuh hiring atau gimana? Mungkin ada teman-teman yang tertarik mau gabung? Untuk saat ini kebetulan ada, tapi kita butuhnya yang ASP, dan itu onsite di daerah Bogor untuk kementerian juga. Mungkin ada teman-teman yang lagi butuh, kami lagi perlu 2 orang sih untuk ASP developer. ASP Developer. Iya, Oke. ASP. Right, oke. Kita sudah di akhir pertanyaan kita dan kita akan masuk ke kesimpulan. Tapi sebelum kita masuk ke kesimpulan, seperti teman-teman tahu, program Malming bareng Peter ini terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan Niaga Hoster. Niaga Hoster adalah perusahaan penyedia layanan web hosting yang berdiri sejak tahun 2013 dengan misi membantu jutaan orang di Indonesia untuk memaksimalkan potensi internet dengan memberikan mereka alat untuk belajar dan berkembang. Jangan ragu untuk memilih hosting Niaga Hoster karena Niaga Hoster menggunakan data center tier 4 untuk memastikan data kamu aman dan mudah diakses. Oke, kita akan langsung masuk ke kesimpulan. Mungkin Bang Andre mungkin ada semacam kesimpulan dari 4 pertanyaan yang sudah kita bahas hari ini, sekaligus kita akan simpulkan. Ya, kalau mungkin ada teman-teman yang ingin kontak juga, bisa kontak kemana? Silakan. Oke, kalau saya pribadi sih lebih ke ini sih Om. Jadi kalau dulu kan masih ini yang saya ya, bukan orang lain. Kalau saya sendiri kan memang kebanyakan itu harus 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 jadi semuanya untuk yang dibutuhin gitu. Nah, yang agak susah itu ketika kita yang terbiasa untuk ngebikin semuanya dari nol sendiri, tiba-tiba kitanya udah mumet di situ, dan ada tawaran baru yang lebih apa ya, memudahkan, jelas-jelas memudahkan, ya tetap kita harus juga masuk ke situ gitu. Jadi ya nggak ada istilah, karena kemarin di data center udah biasa nih kerja begini,
udah malas lah gitu, nggak bisa. Ya kita tetap adapt aja gitu. Di sini ya di sini, ya di sana ya di sana. Tapi mau itu on premise, mau itu cloud, ya pokoknya kita harus siap terus sih kalau di IT. Itu sih menurut saya. Oke, kalau ada teman-teman yang pingin kontak Bang Andre di mana kontaknya? Oke, WA kerja aja kali ya Om ya. WA kerjanya di oke. Ini saya copy paste di grup ya, di chatting ya. Oke Om. Oke. Oke, jadi teman-teman yang pingin kontak sini berikut ini saya sudah copy paste di wa.me. 62. Oke, teman-teman bisa kontak di 852 ya, pokoknya ada di link itu. Baik, wah menarik sekali diskusi kita malam hari ini Bang Andre. Terima kasih banget untuk sharing-sharingnya. Semoga selalu semangat dan maju terus buat payung anak bangsa untuk mencerdaskan bangsa dan membantu pemerintah kita untuk going to e-government yang lebih baik. So, dan sebagai pengumuman teman-teman kita akan tidak ada pengumuman terus terang karena kita sudah masuk di akhir dari bulan Maret, jadi kita bulan depan akan masuk ke topik yang dimana PHP ID Online Learning dan Malming bareng Peter akan saya combine dalam satu talk show dimulai di jam 9 malam. Tapi bulan ini masih ada online learning edisi terakhir di hari Selasa depan bersama dengan Om Irfan Maulana. Teman-teman yang mau gabung, ini topik bagus banget karena ini adalah topik reinvent yang kita ulang lagi, tapi waktu itu banyak sekali yang ikut. Nah ini diulang karena waktu itu nggak direkam dengan baik. Nah ini kita akan rekam dengan baik. So stay tune dan teman-teman ikut di hari Selasa jam 7 malam. Nah untuk bulan April karena sudah bulan puasa, kita nggak akan ada lagi di jam 7 karena akan berbentrok dengan taraweh. Jadi kita akan mulai jam 9 malam. Kita akan mulai jam 9 malam. Topiknya pendek-pendek, cuma seperti talk show kita malam hari ini 30 menit, tapi saya menghadirkan 5 pemateri dari disiplin ilmu yang agak berbeda. Karena mereka akan bahas soal digital marketing, soal strategi, pokoknya hal-hal yang non-teknikal yang mungkin bisa memberikan pencerahan buat teman-teman di malam hari jam 9. Kita tunggu aja minggu depan saya sudah akan publish flyernya. Sudah selesai soalnya. Sebentar lagi. So, terima kasih buat Bang Andre yang sudah berbagi cerita dengan kita. Semangat selalu Bang. Siap Om. Semoga kita bisa bertemu nih, COVID sudah turun nih soalnya. Jadi harusnya bisa jalan-jalan lah kita, ketemu di mana sampai. Boleh. Alright. Terima kasih untuk teman-teman yang masih betah, yang tetap berada di sini. Oh, ada Om Farel dari Padang yang sudah bergabung. Terima kasih Om Farel dan teman-teman 7 yang lainnya. Nggak tahu nih siapa aja yang sudah gabung. Terima kasih dan kita akan ketemu bulan depan. Hari Selasa depan. Bye-bye.